Pengennya sih home sweet home, tapi kalau biaya sewa bulanan tempat tinggal hampir 50% dari gaji bulanan, pahit di kantong ya Zap Friends. Mau tahu berapa dana ideal per bulan untuk sewa tempat tinggal? Tonton video ini ya. Halo Zap Friends, apa kabar? Selamat datang di Zap Finance TV. Buat yang baru mampir ke channel Zap Finance TV, perkenalkan saya Nabila, host dari Zap Finance. Curhatan Zap Friends yang masuk kali ini ada kaitannya nih sama sewa rumah. Sebelum kita dengerin curhatan dari Mbak Amel, kita main games dulu kali ya. Oh iya, Zap Friends juga bisa ikutan nih, nanti share jawabannya di kolom komen. Gamesnya tuh simple aja, tinggal pilih dari dua pernyataan atau pilihan yang ada. Oke, yang pertama, pilih kosan kamar mandi sharing tapi sewanya murah atau kosan kamar mandi dalam tapi sewanya mahal. Yang kedua, tinggal di kosan atau sewa apartemen. Yang ketiga, sewa apartemen atau sewa rumah nih. Yang keempat, sewa apartemen atau beli apartemen. Yang kelima, beli apartemen atau beli rumah di pedesaan. Yang terakhir, beli rumah di pedesaan atau beli rumah di kota. Kalau Zap Friends sendiri lebih pilih yang mana nih? Kosan, apartemen, atau rumah? Share di kolom komen ya. Sekarang kita coba cari solusi nih untuk Mbak Amel. Jadi sebetulnya masalahnya di sini ada dua. Yang pertama, pengen sewa rumah atau apartemen yang lebih baik dengan anggaran 2,5 juta sampai 3,5 juta rupiah per bulan. Dengan bertambahnya pengeluaran tersebut, apakah keuangannya masih sehat? Dan masalah yang kedua adalah ingin program hamil. Namun dengan pengeluaran sewa bertambah akan mengurangi porsi saving termasuk untuk kebutuhan kehamilan dan melahirkan nanti. Sementara untuk aset, kas, dan liquidnya ada tabungan 2,5 juta dan reksadana pasar uang 7,7 juta rupiah. Ada aset investasi juga berupa reksadana pendapatan tetap senilai 47,4 juta dan emas 1,2 juta rupiah. Aset konsumsinya ada motor senilai 10 juta rupiah. Nah, kalau dilihat dari data yang masuk, meskipun rasio menabungnya udah sehat dan rasio utangnya nihil, tapi untuk rasio likuiditasnya kurang sehat nih. Jadi, kalau disimpulkan, kondisi keuangannya Mbak Amel sekarang ada di level cukup sehat. Nah, ini mungkin akan menjadi reminder untuk para Zap Friends nih. Kalian sebelum mulai menabung dan investasi, pastikan memiliki dana darurat terlebih dahulu. Untuk kasus yang ini, kebutuhan dana daruratnya 12 dikali 4,7 juta rupiah. Berarti sekitar 56.400.000 rupiah. Prioritaskan memiliki dana darurat minimal sebesar 14.100.000 rupiah. Alokasikan dana di tabungan 2.500.000 rupiah, reksadana pasar uang sebesar 7.700.000 rupiah, dan penghasilan bulanan sebesar 4 juta untuk membentuk dana darurat minimal dalam 1 bulan. Kekurangannya dengan menyisihkan 5% penghasilan bulanan bisa paralel dengan investasi untuk mencapai tujuan keuangan lain. Lalu sesuaikan saldo dana darurat saat pengeluaran berubah. Tempatkan minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan di rekening tabungan terpisah. Selebihnya di reksadana pasar uang atau deposito. Nah, Zap Friends, berhubung tadi disinggung soal investasi, buat mereka yang baru memulai investasi, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Jadi gini, sederhananya ada 4 hal yang perlu diperhatikan nih Zap Friends sebelum kita memulai investasi. Yang pertama, pahami dulu nih profil resiko kita dulu. Apakah masuk konservatif, moderat, atau agresif? Yang kedua, sesuaikan tujuan keuangannya. Misal untuk jangka pendek antara 1-3 tahun. Bisa menggunakan reksadana pendapatan tetap atau ORI. Untuk yang jangka menengah 3-5 tahun bisa menggunakan reksadana campuran. Dan untuk yang jangka panjang bisa menggunakan reksadana saham. Yang ketiga, atur jumlah investasi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sebaiknya sisihkan setiap kali kita punya penghasilan. Yang keempat, jangan lupa untuk menetapkan alokasi untuk belanja rutin sebelum berinvestasi. Dan tentunya dana darurat udah terpenuhi atau belum nih sebelum mulai berinvestasi.
Untuk keinginan sewa apartemen atau rumah yang lebih baik dari rumah sebelumnya, apakah kondisi keuangannya masih sehat nih nantinya? Balik lagi, kita lihat free cash flow bulanan yang cukup besar tadi. Pertama, buat anggaran agar penghasilan dapat terkelola dengan baik. Mulai menggunakan metode alokasi simple, 50% living, 30% saving, dan 20%-nya playing. Seandainya pos living dan playingnya kurang dari 70%, alokasikan kelebihannya untuk meningkatkan porsi saving ya. Sewa rumah sendiri masuk ke bagian dari pos living. Sebaiknya sewa rumah tidak lebih dari 20% penghasilan bulanan supaya keuangan tetap sehat dan memiliki ruang lebih untuk menabung dan investasi. Nah, bila rumah yang disewa saat ini kurang nyaman, upayakan mencari kontrakan yang lain yang tidak memberatkan keuangan keluarga. Nah, kalau keuangan untuk program hamilnya sendiri, sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan nih Zafriends kalau kita berinvestasi sesuai dengan tujuan keuangan kita. Untuk itu, kita bisa menjadikan program hamil ini sebagai salah satu tujuan keuangan yang ingin dicapai. Hitung kebutuhan dananya dan buat rekening khusus untuk mencapai tujuan keuangan ini. Pahami lagi ya, setelah sang buah hati lahir, kebutuhan keluarga akan menjadi bertambah. Memulai menabung investasi untuk si buah hati sedini mungkin akan membantu menjaga kesehatan keuangan yang sudah baik dan tercapainya tujuan keuangan keluarga. Zafriends Pop Kliniknya sampai di sini dulu ya. Buat yang punya permasalahan keuangan bisa share permasalahannya ke Zaffinance. Siapa tahu bisa diangkat untuk Pops Klinik yang akan datang. Tata caranya kamu bisa cek ke sosial media Zaffinance. Jangan lupa likes, komen, dan subscribe YouTube channel Zaffinance TV. Dan biar gak ketinggalan video terbaru dari Zaffinance TV, jangan lupa nyalain loncengnya. Saya Nabila, pamit undur diri. Sampai jumpa di video Pops Klinik selanjutnya. Bye!